kita ketemu lagi ya di channel Kombel Sentir, Bapak Ibu. Channel yang membahas tentang berita-berita pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah berita dari media massa online, yaitu kaltim.tribunnews.com, Bapak Ibu. Judul beritanya seperti ini ya. Terjawab, apakah UN akan diadakan lagi di tahun 2025? Ini jawaban Mendikdasmen Abdul Muti, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berita ini, Bapak Ibu silakan untuk dapat mengklik tombol subscribe ya, untuk kemajuan channel dan juga perkembangan channel Sentir agar menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu. Tribunkaltim.com. Ini jawaban Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Muti soal apakah ujian nasional akan kembali diadakan atau tidak. Tentunya banyak pro dan kontra soal pengadaan kembali ujian nasional bagi siswa di sekolah. Menurut Abdul Muti, menegaskan saat ini pihaknya belum memberikan keputusan terkait kembali diadakan atau tidaknya ujian nasional. Oh, belum ada keputusan terkait ujian nasional ya, kata Profesor Muti di Jakarta. Profesor Muti mengatakan pihaknya masih akan mendengarkan pendapat dari banyak kalangan, mulai dari para ahli, pelaku pendidikan, hingga pengamat pendidikan. Jadi Bapak Ibu, prioritas Bapak Abdul Muti setelah menjadi Mendikdasmen itu yang pertama adalah pengkajian tentang kurikulum merdeka, yang kedua pengkajian sistem zonasi pada PPDB, dan yang ketiga adalah tentang ujian nasional. Selain itu, Profesor Muti juga meminta pandangan dari media massa untuk memberikan evaluasi terkait pelaksanaan ujian nasional. Nanti wartawan juga bisa kita undang untuk ikut memberikan evaluasi tentang ujian nasional, ujarnya. Profesor Muti membenarkan bahwa ujian nasional adalah isu yang banyak beredar dan menyita perhatian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Profesor Muti akan memberikan keputusan terkait pelaksanaan UN usai mendengar pendapat dari banyak pihak. Ini memang juga menjadi isu yang cukup mengemuka. Dan sekali lagi, sebulan ini kami ingin menjadi pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan, ucap Profesor Muti. Sebelumnya diberitakan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak UN diterapkan kembali. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan ada alasan mengapa FSGI justru menolak UN dikembalikan seperti semula. Heru mengatakan UN seringkali membuat peserta didik stres karena menjadi penentu nasib kelulusan. Kondisi itu yang membuatnya menolak rencana penerapan kembali ujian nasional. Kebijakan itu dinilai tidak dapat menjadi rujukan evaluasi pendidikan. Bahkan alat seleksi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Tapi kalau UN semata tujuannya sebagai alat evaluasi akhir jenjang, kemudian dipergunakan hasil UN itu sebagai alat seleksi, akan menimbulkan berbagai dampak negatif, ujar Heru di rilis yang diterima. Ia mengatakan salah satu poin penolakan itu berangkat dari pengalamannya dan rekan-rekannya sesama guru yang telah merasakan masa-masa ujian nasional diberlakukan. Dia menyoroti ketika UN menjadi alat penentu kelulusan peserta didik, maka muncul kecurangan-kecurangan yang bertujuan hanya demi mendapatkan kelulusan. Pengganti UN saat ini.
Diadakan lagi atau tidaknya ujian nasional akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa masyarakat menilai UN tidak diperlukan karena mencerminkan ketidakadilan dan cenderung membuat siswa menjadi stres. Sementara itu, beberapa masyarakat lain menilai UN masih diperlukan agar mengasah mental, jiwa kompetitif, hingga memicu minat belajar yang tinggi. Namun, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyediakan pengganti UN, yakni melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK. Lantas apakah itu ANBK? ANBK atau AN adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek era Bapak Nadiem Makarim untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di sekolah. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti menjelaskan bahwa AN menguji kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak. Dengan demikian, kemampuan siswa tidak hanya terlihat dari aspek akademik, tetapi juga karakternya. Bahkan, AN dapat mendeteksi apakah telah terjadi kekerasan fisik ataupun seksual, serta bullying di sekolah. AN adalah upaya pemerintah memberi layanan lebih baik pada peserta didik, kata Retno saat berbincang dengan Kompas.com Jumat 8 November 2024. Jadi Bapak Ibu, kebijakan tentang pengkajian ujian nasional itu muncul dari awal Bapak Abdul Muti menjabat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada 3 poin pokok yang dimunculkan oleh Bapak Profesor Abdul Muti. Yang pertama adalah pengkajian tentang kurikulum merdeka, pengkajian tentang PPDB jalur zonasi, dan juga pengkajian tentang ujian nasional. Bapak Ibu, bagaimanapun hasilnya, kita harapkan hasil tersebut adalah keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Mudah-mudahan keputusan tersebut akan menjadi sebuah titik cerah kita untuk membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Oke Bapak Ibu, begitu video dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.